Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, terus rekan-rekan sekalian, murid Soko Tunggal yang saya hormati. Sebenarnya saya bukan ceramah di sini, tapi paling tidak hanya sharing saja untuk mengasah hati kita. Makanya dalam konteks ini saya tidak bicara tentang ubudiyah, tetapi saya ingin bicara tentang spiritualitas sebagai modal kita untuk menjadi orang baik. Itu adalah ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut saya siapapun itu adalah harus ingat, karena semua manusia itu adalah ditentukan oleh hidayah, yang hidayah itu adalah masuk di dalam hati itu. Maka dari itu izinkanlah saya menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini adalah tonggak dari sebuah perjalanan umat manusia. Setahu saya seperti itu. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala fil jasadi mudghah, wa idza fasadat kulluh, wa idza salahat kulluh, wa hiyal qalbu. Jadi ketahuilah setiap umatku, setiap manusia, di dalam diri kita itu adalah sebuah segumpal darah. Kalau segumpal darah itu adalah rusak, maka rusaklah kita, ekspresi kita, apapun, sosial kita, bahkan ibadah kita akan rusak ketika segumpal darah itu rusak. Ingat itu. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Kalau itu baik, maka sebaliknya, maka akan baiklah langkah kita, ubudiyah kita, akhlak kita, itu akan baik semuanya. Bahkan perjalanan kita insya Allah itu menjadi baik kalau itu baik. Apa itu? Ala fil jasadi mudghah wa idza fasadat kulluh wa idza salahat kulluh bahiyal qalbu. Maka kata Rasulullah, apa itu yang rusak dan yang baik itu adalah hati. Karena manusia itu adalah ditentukan oleh hatinya itu sendiri. Itu ya, kalau hatinya iri ya sampai kapanpun akan menjadi iri. Maka kita harus hati-hati memperbaiki hati. Dan siraman hati itu adalah sangat tergantung pada asupan-asupan yang kita rawat. Ya misalnya makanan yang baik dan kebiasaan-kebiasaan tidak iri kepada umat manusia dan kepada yang lain, itu adalah termasuk merawat hati kita. Itulah beratnya hati kita. Maka saya ingat itu waktu saya menanyakan itu kepada Gus Dur, wah jangan terlalu itu, jangan itu, terlalu berat gitu, jangan gitu kan. Makanya ada hikam itu kalau di Surabaya diajarin waktu di radio, Gus Dur itu nggak setuju. Ya masalah kenapa itu. Tetapi apapun ini adalah harus kita tanamkan di dalam hati bahwa hidayah kita itu hati itu adalah yang menentukan kita. Maka jangankan kita, pamannya Rasulullah karena hidayahnya hatinya juga tidak baik, itu adalah tidak mendapat hidayah. Abu Thalib itu orang yang paling itu sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan dia yang paling itu. Tetapi hidayahnya itu adalah tergelincir sedikit, sehingga di dalam Al-Quran, innaka la yahdi man ahbabtah, walakinna lahu yahdi man yasha. Jadi hatinya manusia itu adalah itu. Jadi kalau hatinya setiap hari itu adalah hanya selengean, itu adalah insya Allah itu adalah kita harus berhati-hati. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Hati itu. Ingat, pamannya Rasulullah yang paling dicintai, yang juga pernah bangga terhadap kehadiran Rasulullah, itu adalah. Maka sampai Abu Thalib itu konon ketika hari Senin pada lahirnya Nabi Muhammad itu adalah tidak disiksa karena pernah cinta kepada Rasul, pernah bangga karena bangga kehadiran Rasulullah. Nah, itu semuanya dikaitkan dengan hatinya umat manusia. Makanya hati manusia itu adalah itu tadi, ngerawat hati itu adalah asupan-asupan yang baik. Nah, seterusnya hati manusia itu harus dirawat
Itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, setelah itu, setelah Anda itu sadar bahwa hati itu harus dirawat dan hati itu harus dibersihkan, tiap hari itu ada yang namanya ada fil jasadi mudghah. Iya apa? Ada bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kamu bahwa hatinya itu adalah dzikir, itu adalah hanya membersihkan hati, meluruskan hati, mengikhlaskan hati. Karena hati manusia itulah yang menentukan ada amal-amal kita semua. Maka itu mari kita hati-hati merawat hati kita. Itu hanya pembukaan. Nanti saya lebih senang itu cerita tentang spiritualitas. Kalau sudah hukum-hukum fikih itu kan zaman sekarang kan banyak yang elastis dan banyak yang sudah pintar. Tapi kalau spiritualitas itu adalah asupan kita setiap hari yang harus kita hati-hati. Makanya ketika kongko-kongko sama Gus Dur itu pasti itu adalah dibacain Habib Hikan dan Romo itu Wahid Marianto yang dia biasa baca itu. Dan saya yang paling yang paling senang tentang isi hikam itu yang pernah disampaikan Gus Dur itu ada dua. Gus Dur itu berpesan begini atau sambil mengutip Ibnu Athaillah ya, yang tokoh tasawuf. Jadi kata Gus Dur itu begitu yang mengutip kitab hikam itu. Maksiatun aw rasaddullan wastigwaran khairum min taati ujban wastiksaron. Orang yang salah, orang yang keliru, orang yang berbuat dosa, yang menemukan penyesalan, itu adalah lebih baik ketimbang orang yang taat tapi bangga dengan dirinya, bangga dengan amalannya. Karena ketika kita bangga dengan amalnya itu adalah kita hati-hati, takut ada setan yang di belakang yang itu. Maka ada istilah kalau dalam tasawuf itu, Allah itu lebih cinta, itu kan desahnya orang yang bermaksiat tetapi ingin ampunan kepada Allah, ketimbang orang yang ahli ibadah itu adalah minta ampun, baca istighfar. Apalagi kita bukan ahli ibadah, itu hati-hati. Itulah ukuran tasawuf ya, tapi itu ukuran tasawuf bukan ukuran yang biasa. Kalau masih muda barangkali tidak ini. Tetapi apapun itu harus menjadi sandaran. Harus menjadi sandaran. Gitu. Harus menjadi ukuran. Biar kita tidak bangga terhadap hal-hal yang sifatnya adalah merusak hati kita. Gitu. Jadi sekali lagi kata di dalam kehidupan masyarakat itu sehari-hari kita harus ingat yang tadi, setelah hati kita baik maka harus ingat maksiatun aw rasaddullan wastikbaran khairum min taati ujban wastiksaron. Orang yang salah, yang bermaksiat ketika menimbulkan penyesalan itu lebih baik ketimbang orang yang taat tapi selalu bangga dengan ketaatannya dan takabur. Yang menimbulkan takabur itu adalah salah. Itu kata itu dalam konteks tasawuf seperti itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf ya, saya sengaja untuk menunjukkan itu sebagai ya betul lah, kita bareng-bareng kita memperbaiki hati kita, langkah-langkah kita. Kemudian selanjutnya manusia itu adalah harus punya apa ya? Punya sandaran. Punya sandaran. Sandarannya apa? Ya lagi-lagi itu ada di kitab hikam. La tazhab ila man la yanhadukah ta'ati illallah haulahu aw maqalahu. Janganlah kamu itu kan mengikuti. Janganlah kamu itu tekan kagum terhadap orang-orang yang tidak menggeser sesenti pun kamu ketaatan kamu kepada Allah. Itu hati-hati. Baik itu tingkah lakunya ataupun apanya itu juga kita harus hati-hati. Sehingga kita itu nanti kagum kepada orang yang memang dilarang untuk kagum berlebihan, itu adalah kita akan terlilit. Benci kepada orang ketika kita bersandar kepada yang tadi itu adalah, maka kita insya Allah kebencian kita itu adalah ada rem di situ yang harus kita ikuti. Nah situ adalah la tashab man la yanhadukah ta'ati ilallah halahu au maqalahu. Janganlah kamu mengikuti atau bersandar kepada orang-orang yang tidak menggeser sesenti pun ketaatan kamu kepada Allah, baik itu tingkah lakunya ataupun apa.
Makanya ketika ada orang dulu itu bertanya, saya di Jonggol itu saya sering ceritakan, ditanyain, Kiai pasal apa yang diterapkan kepada si A si B? Nah gitu kan. Maka saya menjawab, ya sekarang saya mau tanya juga itu kan akhlak yang mana itu kan yang diterapkan oleh si B ini. Nah kan gitu ya. Ketika harus berdakwah semacam itu. Nah itulah jadi keimbangan yang tadi itulah tashab man la yanhaduka illallah qalahu au maqalahu. Nah seperti itu. Saya kira itu bahwa kita semuanya di samping kita ya juga euforia, kita harus ingat yang tadi yang saya sampaikan itu adalah pesan Rasulullah kepada umatnya, bahwa di dalam hati kita ada segumpal darah, dan kalau darah itu adalah segumpal darah itu rusak maka rusak, kalau segumpal darah itu adalah baik maka baik. Ya tidak juga seperti itu. Hati-hati kita kalau misalnya ya kita misalnya mohon maaf itu bahasa politiknya nyinyir kepada orang, tetap aja nyinyir itu. Kenapa? Yang ditentukan hati. Dan ingat kekuatan hati itu jangankan kita sebagai umat Rasulullah, pamannya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah itu tergelincir dalam sekumpal darahnya itu, yaitu hatinya. Innaka la yahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak usah berlebihan kepada pamanmu. Itu kan kamu tidak berhak untuk memberikan hidayah, karena Allah yang memberikan hidayah seperti itu. Maka dari situlah spiritualitas kita mari kita jaga, perilaku kita jaga. Ya memang kita tidak perlu ikut tidak mungkin kita sebagai manusia dalam zaman modern ini ikut itu, tapi paling tidak sekali lagi itu menjadi rem bagi kita. Nah situlah sebagai pengantar ya sambil kita ngerokok, sambil kita makan-makan, itulah pengantar saya untuk ini. Kalau misalnya ada munadoroh, monggo. Tapi saya tidak mau kalau dialog, mudzakarah. Tidak mau dialog. Tapi kalau munadoroh itu maknanya adalah tukar pandangan. Kalau itu munadoroh, itu adalah tukar pandangan namanya. Artinya itu bukan dialog. Kalau mudzakarah itu ada kecenderungan itu kan. Maka silakan. Kalau saudara-saudara ada yang mau ditanyain kepada saya, termasuk kepada keseharian saya, itu misalnya apa yang bertentangan, silahkan saja. Itu silahkan saja, bebas. Ya. Hati itu hati-hati. Kan tadi segumpal darah, yaitu zohir apa batin? Dengan tasawuf. Soalnya kalau di dalam tubuh manusia itu ada liver, hati yang biasa, empal, jus. Nah itu dia hati yang tadi kita maksud itu dia berupa zohir apa batin. Makasih pertanyaannya. Iya. Mungkin begini juga. Yang dimaksud dohir dan batin itu kalau di dalam kemanusiaan, al-insan itu adalah keseluruhan, termasuk hati. Hati itu adalah hanya bagian dari yang dohir ini. Tapi memang sifatnya adalah batin, iya. Tapi itu tidak terlalu penting untuk dipersoalkan, karena kita sudah diinin cukup sebagai manusia itu adalah sudah dilengkapi oleh Allah. Ada rohnya, ada akal sehatnya, ada hatinya, pokoknya jasadnya itu sudah lengkap. Ada yang bisa bergerak, ada yang bisa dilihat, tetapi semuanya itu adalah ditentukan oleh yang namanya tadi segumpal darah. Apa itu dianggap batin, dohir atau batin, ya silakan saja, tergantung definisi Anda. Tetapi itu sudah include kepada yang namanya al-insan. Ya gitu. Saya kira itu. Kalau orangnya duduk 3, tapi ini 2 Ya kalau misalnya tidak ada itu, ya silakan saja. Apa perilaku saya atau omongan saya yang itu, gimana sampean kok sering ngomong begitu? Silakan saja.
itu. Pun ini kan. Ya masih ada inilah. Tapi itu adalah pengantar dari ya petikan dari hikam, bukan dari saya ya itu. Ya, nanti ya selanjutnya banyak ada juga itu ya. Saya ingin meneruskan hal itu, tapi itu adalah gini-gini. Nah, kepada saudara kita yang pernah di Ma'iyah itu adalah yang pernah menelusuri spiritualitas, barangkali ada hil-hil yang mustahil, monggo silakan. Silakan. Ya alhamdulillah kalau begitu kan. Iya. Ya, kenapa saya memukakan hadis itu adalah karena itu adalah bagi spiritualitas, bagi perilaku kita adalah pondasi kita. Artinya apapun itu tidak bisa dimuat main-main sehingga kita bisa menjaganya yang namanya hati. Ya, itu. Kalau tidak ada yang diinin lagi, saya kira ya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik itu adalah dari saya, tapi kalau itu adalah hal yang benar adalah tuntunan, mudah-mudahan itu adalah hidayah dari Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.